Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Meskipun kita di rumah, tapi tetap harus semangat. Terus mulai selalu ucapan syukur, ucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Yuk kita mau mulai ibadah online kita. Kita katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Karena memang Tuhan begitu baik buat kita. Sampai saat ini Tuhan masih melindungi kita dari wabah corona. Luis, tundukkan kepala, lipat tangan. Kita mau mulai ibadah kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami ya Bapa. Tuhan berkati kami hari ini supaya kami boleh belajar dari firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyiin satu lagu nih. Lagu, siapa yang masih ingat lagu Dalam-dalam Kasih-Mu Bapa? Yuk kita nyanyiin itu sama-sama ya. Dalam-dalam kasih-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Sekali lagi. Dalam-dalam kasih-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku.
Nah adik-adik, tadi kita udah menyanyi buat Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Siapkan hatimu, biar kita mau mendengarkan firman Tuhan, supaya kita boleh mengerti firman itu dalam hidup kita dan kita lakukan. Yang bilang Tuhan aku mencintaimu, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap duduk diam dan dengar-dengaran. Pimpin kami Tuhan, berikan hikmat kepada kami, supaya kami mengerti akan firman yang disampaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semua yang di rumah, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi, kita mau dengerin firman Tuhan. Walaupun mungkin minggu ini kita belum bisa ke gereja ya, tapi kita tetap semangat buat dengerin firman Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu yuk buat dengerin firman Tuhan. Semua adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa, berikanlah kami kesehatan ya Tuhan. Biarlah virus corona bisa berlalu dari negara kami, dan kami bisa kembali berkumpul beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kalian di rumah pasti punya dong yang namanya papa, mama, kakak, adik, atau yang lainnya saudara-saudara ya. Kalian pasti senang sekali di rumah ya, punya keluarga ya. Nah, kita juga mau belajar dari keluarga di Alkitab. Kita buka dulu ya Alkitab kita ya, yaitu di Lukas 1 ayat 28 ya sampai 31.
Kita baca dulu ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi adik-adik bisa tahu keluarga yang dimaksud yaitu keluarga bahagia di Alkitab ini, yaitu keluarganya siapa? Ya, keluarganya Tuhan Yesus. Mamahnya namanya Maria, papanya namanya Yusuf. Dan kalian tahu anaknya namanya siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Harus tiru ya. Kalian lihat papa kalian giat bekerja buat kalian. Kalian juga nggak boleh malas. Harus rajin sekolah seperti itu. Karena kalian kan masih sekolah kan, sekarang belum kerja kan. Kalian harus tiru yang baik-baik ya. Kalian juga bisa memberikan teladan ya buat siapa. Misalnya kalau yang jadi kakak ya, kalian bisa berikan teladan buat adik kalian ya. Berikan teladan contoh yang baik-baik, jangan males ya. Ajarin adiknya kalau adiknya nggak bisa, seperti itu ya. Jadi ntar adiknya juga lihat ya. Terus kalau kalian lihat contoh yang baik dari kakaknya, "Oh, kakakku begini ya." Ya, jadi Mama Maria dan Papa Yusuf ini mengajarkan Tuhan Yesus hal yang baik-baik ya. Apa aja sih yang diajarkan Maria dan Yusuf kepada Yesus ya? Yang pertama, Mama Maria itu mengajarkan ya agar kita ini selalu taat saat diberikan perintah, seperti Maria yang waktunya diberikan perintah sama Tuhan, dia akan mengandung seorang bayi dan melahirkan bayi itu, lalu diberi nama Yesus, dia taat. Nah, seperti itu adik-adik yang diajarkan Maria kepada Yesus. Dia memberikan contoh ya, kalau kita itu harus taat ya. Kalau dikasih tugas, dikasih perintah sama Tuhan, atau dikasih tugas sama guru ya di sekolahan, kita harus taat ya. Dan yang kedua, mereka itu Mama dan Papa Yusuf mengajarkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan ya. Mereka nggak berbohong ya, mereka menjalankan hidupnya dengan baik kepada Tuhan. Nah, itu juga yang diajarkan Maria dan Yusuf kepada Yesus anaknya ya. Nah, yang ketiga, Maria juga percaya kepada Tuhan ya, kepada janji-janji Tuhan ya, sehingga itu juga diajarkan Maria kepada Yesus ya. Dia memberikan teladan buat anaknya seperti itu ya. Yang keempat, Yusuf sebagai papahnya Yesus ya, yaitu Yusuf memberikan keterampilan, karena Yusuf itu dikenal sebagai seorang tukang kayu ya. Dia mengajari Yesus ya, mempunyai keterampilan. Bahkan Yesus pun disebut di Matius itu ada ayatnya disebut sebagai tukang kayu. Jadi dia memberikan keterampilan ya. Terus yang kelima, Yusuf itu selalu membawa keluarganya untuk pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah ya. Jadi dia membawa keluarganya selalu untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Nah, itulah yang diajarkan oleh Maria dan Yusuf kepada Yesus ya. Dia memberikan contoh dan teladan yang baik buat anaknya ya. Sama seperti kita di rumah, di keluarga ya. Kalian bisa lihat mama kalian, papa kalian yang baik harus kalian tiru ya. Misalnya kalian lihat mama kalian rajin masak, rajin beres-beres rumah, kalian harus tiru ya. Kalian lihat papa kalian giat bekerja buat kalian juga nggak boleh malas, harus rajin sekolah seperti itu. Adik-adik, kalian juga bisa jadi teladan buat teman-teman kalian yang lain ya. Nah, kalian bisa kasih contoh yang baik dengan kalian membaca firman Tuhan, dengan kalian di sekolah jadi anak yang penurut sama guru, yang taat ya. Itu kalian juga sudah memberikan teladan buat teman-teman kalian yang lain ya. Nah, Cici ini nggak panjangin firman Tuhannya sampai di sini ya.
Cici Yeni berharap kalian bisa jadi teladan dimanapun kalian berada ya. Nah, sebelum Cici Yeni tutup, Cici Yeni mau bacain satu ayat ya. Ini ada di Matius 7 ayat 17 sampai 18. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, jadi segala sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik ya. Nah, jadi sekarang kalian bisa jadi teladan buat teman-teman kalian ya. Ingat, yang baik dari mama papa kalian tiru ya. Nah, kalian juga bisa kasih tahu yang lainnya, teman-teman kalian ya. Kalau kita harus jadi anak yang baik ya. Kita harus jadi teladan ya, biar orang semua bisa kenal Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang kita juga mau berdoa, kita mau tutup firman Tuhannya sampai di sini ya. Biar kita cepat bisa berkumpul lagi ya. Kalian berdoa ya. Cici Yeni juga berharap kalian selalu sehat. Kita berdoa buat Indonesia ya. Kalian buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kau berkati keluarga kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memberikan teladan ya Tuhan. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, biarlah kami bisa memberikan teladan yang baik ya Tuhan. Keluarga kami bisa menjadi keluarga yang baik di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan, berkati Presiden kami Pak Jokowi bersama menteri-menterinya. Biarlah Tuhan, negeri kami bisa kembali damai Tuhan. Biarlah virus corona bisa berlalu dari negara kami, dan kami bisa berkumpul bersama-sama lagi ya Tuhan. Berikan kami kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekarang semuanya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.